Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amanda Putri Batiwi dengan NIM 2101166. Saya di sini bertindak sebagai moderator dari kelompok 4. Sebelumnya, marilah sama-sama kita ucapkan rasa puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, karena berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya kita dapat hadir pada perkuliahan hari ini. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Apoteker Mira Febrina, Magister Sains, selaku dosen pengampu mata kuliah Anatomi Fisiologi Manusia 2. Adapun materi yang akan dijelaskan oleh kelompok 4 pada hari ini yaitu Anatomi Fisiologi Sistem Integumen. Sebelum menjelaskan materi pada hari ini, izinkan saya sebagai moderator untuk memperkenalkan anggota kelompok 4, yaitu yang pertama ada saya sendiri, Amanda Putri Batiwi, yang kedua ada Anissa Melani, yang ketiga ada Atika Lutfia, yang keempat ada Hana Segida, yang kelima ada Khafifatun Najmi, dan yang keenam ada Ristifa Alida, yang ketujuh ada Tria Retno Finasti, dan yang terakhir ada Tria Mita Yolanda. Adapun submateri yang akan dijelaskan oleh kelompok 4 pada hari ini, yang pertama adalah pengertian sistem integumen itu sendiri, yang kedua ada anatomi sistem integumen pada manusia, yang ketiga ada fisiologi sistem integumen pada manusia, yang keempat ada pigmentasi kulit, yang kelima ada gangguan sistem integumen pada manusia. Pertama, kita akan membahas tentang pengertian sistem integumen. Integumen merupakan kata yang berasal dari bahasa Latin integumentum, yang berarti penutup. Sesuai dengan fungsinya, organ-organ pada sistem integumen berfungsi untuk menutup organ atau jaringan dalam manusia dari kontak luar. Sistem integumen adalah sistem organ paling luar yang membedakan, memisahkan, dan menginformasikan kita dari lingkungan sekitar. Sistem ini merupakan bagian dari sistem organ terbesar yang mencakup kulit, rambut, kuku, kelenjar keringat, kelenjar minyak, dan kelenjar susu. Sistem integumen mampu memperbaiki dirinya sendiri apabila terjadi kerusakan yang tidak terlalu parah atau self-repairing. Dan juga, mekanisme pertahanan tubuh pertama yaitu pembatas antara lingkungan luar tubuh dengan dalam tubuh. Selanjutnya yaitu anatomi sistem integumen pada manusia. Keberadaan kulit dapat mencegah terjadinya kehilangan cairan yang berlebihan dan mencegah masuknya agen-agen yang ada di lingkungan seperti bakteri, kimia, dan radiasi ultraviolet. Kulit membangun sebuah barrier yang memisahkan organ-organ internal dengan lingkungan luar dan turut berpartisipasi dalam berbagai fungsi tubuh. Kelas selanjutnya ada lapisan-lapisan yang terdapat pada kulit. Kulit terdiri dari 3 lapisan, yaitu yang pertama ada epidermis, dermis, dan hipodermis. Nah, pada slide bisa dilihat gambar untuk lapisan kulit. Nah, selanjutnya ada epidermis. Epidermis terdiri dari melanosit. Melanosit ini yaitu sel yang menghasilkan melanin melalui proses melagonesis. Melanosit atau sel pigmen terdapat di bagian dasar epidermis. Yang kedua ada sel Langerhans, yaitu salah satu jenis sel dendritik yang berfungsi sebagai sel penyaji antigen. Sel ini terbanyak ditemukan di kulit. Selanjutnya ada sel Merkel. Sel Merkel ini adalah jenis sel kulit khusus yang memiliki banyak pekerjaan. Mereka juga mengirim sinyal ke sel-sel kulit lain, termasuk keratinosit dan sel-sel yang membentuk kelenjar keringat di kulit kita. Dan yang terakhir ada keratinosit, yang merupakan sel induk bagi sel epitel di atasnya dan derivat kulit lain. Melanosit meliputi 7-10% sel epidermis, merupakan sel kecil dengan cabang dendritik panjang, tipis, dan berakhir pada keratinosit di stratum basal dan spinosum. Dermis. Dermis adalah lapisan tengah yang terletak di antara epidermis dan jaringan sebutan. Nah, lapisan kulit ini berisi jaringan ikat, kapiler darah, kelenjar minyak, keringat, ujung saraf, serta folikel rambut. Lapisan ini juga dibagi menjadi 2 bagian, yaitu pertama, bagian dermis retikuler. Bagian dermis retikuler ini merupakan lapisan bawah yang tebal. Lalu yang kedua terdapat dermis papiler yang merupakan
bagian atas yang tipis. Ketebalan dermis ini bervariasi tergantung pada lokasinya di tubuh. Di kelopak mata, tebalnya 0,6 mm, di bagian belakang telapak tangan dan telapak kaki setebal 3 mm. Kemudian, dermis ini terbagi menjadi 3 jenis bagian jaringan yang berbeda yang ada di seluruh tubuh, yaitu pertama di kolagen, jaringan elastis, serta retikuler. Dermis juga mengandung beberapa sel dan struktur khusus, termasuk folikel rambut, kelenjar sebaceous, kelenjar apokrin dan endokrin, pembuluh darah, dan ujung saraf, serta sel-sel Meissner dan sel-sel pipi yang mentransmisikan sensasi sentuhan dan tekanan. Kemudian terdapat subkutan. Subkutan ini adalah lapisan terdalam dari kulit, yang merupakan jaringan subkutan, hipodermis, dan subkutis. Secara teknis, ini bukan bagian dari kulit, tapi membantu menempelkan kulit ke tulang dan otot. Jaringan subkutan ini juga menyediakan kulit dengan saraf dan suplai darah. Lapisan ini terutama berupa jaringan adiposa yang memberikan bantalan antara lapisan kulit dan struktur internal seperti otot dan tulang. Banyak mengandung pembuluh darah, pembuluh limfa dan syaraf. Juga terdapat gulungan kelenjar, keringat, dan dasar dari folikel rambut. Selanjutnya, struktur aksesoris kulit. 1. Rambut dan folikel rambut. Folikel rambut adalah lubang atau pori kecil yang terdapat di kulit dan menjadi tempat tumbuhnya rambut. Sebagai tempat tumbuhnya rambut, folikel terletak di epidermis atau lapisan terluar kulit yang menjorok ke lapisan di bawahnya atau dermis. Lalu yang kedua, kuku. Kuku berproliferasi membentuk matriks kuku. Epidermis yang tepat di bawahnya menjadi dasar kuku yang berbentuk U bila dilihat dari atas dan diapit oleh lipatan kulit yang merupakan dinding kuku. Lempeng kuku terdiri dari sisik epidermis yang menyatu erat dan tidak mengelupas. Badan kuku berwarna bening sehingga kelihatan kemerahan karena ada pembuluhan kapiler darah di dalam dasar kuku. Lalu yang ketiga ada fisiologi sistem integumen pada manusia. Fisiologi sistem integumen pada manusia. 1. Fungsi epidermis sebagai perlindungan tubuh dari bakteri dari luar. Mampu membentuk sel-sel baru, menggantikan sel-sel yang sudah mati, sintesa vitamin D dan sitoksin, pembelahan dan mobilitas sel, pigmentasi atau melanosit. Lalu ada fungsi dermis sebagai struktur penunjang, mechanical strength, suplai nutrisi, respon terhadap proses peradangan atau inflamasi. Selanjutnya ada fungsi hipodermis, melekat ke struktur dasar, isolasi panas, cadangan kalori, kontrol bentuk tubuh, dan penahanan terhadap benturan mekanik atau mechanical shock absorber. Nah, selanjutnya ada fungsi pada kulit. Fungsi pada kulit ini terdiri dari 6 fungsi, yaitu pertama fungsi persepsi, fungsi absorpsi, fungsi proteksi, fungsi pengatur suhu tubuh atau termoregulasi, kemudian ada fungsi ekskresi, juga fungsi pembentukan vitamin D. Selanjutnya yaitu ada pigmentasi kulit. Pigmentasi kulit ini terdiri dari namanya pembentukan melanin, di mana pembentukan melanin atau pigmentasi melanin ini secara umum diatur oleh melanocyte stimulation hormone, yang mana biasa kita sebut dengan MSH, yang diproduksi oleh kelenjar pituitari anterior. Selanjutnya yang kelima yaitu gangguan pada sistem integumen. Nah, berikut merupakan gambar apabila terjadi gangguan pada sistem integumen. Contohnya yaitu penyakit kanker kulit, penyakit lupus, adanya penyakit rubella atau campak, jerawat yang biasanya ada pada wajah kebanyakan orang, kemudian ada penyakit hermangioma atau seperti daging yang tumbuh, kemudian ada penyakit cold sores yang biasanya terdapat pada pinggir bibir, kemudian ada penyakit psoriasis dan rosacea. Baiklah, sekian materi penjelasan dari kelompok 4. Apabila terdapat salah dan khilaf, saya mewakili teman-teman sekalian mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.